Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bertemu lagi di program Kopi Tema Jati Diri Seorang Muslim bagian ketiga. Sebelumnya saya memohon maaf karena ada sedikit gangguan yang terjadi yaitu unstable network. Jaringan dari hostnya bermasalah jadi agak sedikit nyambungnya agak lama sehingga kita telat dari jadwal yang telah ditentukan yaitu 20.10 menjadi 20.34. Mohon maaf atas keterlambatannya. Tapi tidak masalah, yang penting kita akan terus lanjutkan sampai kurang lebih 10 sampai 20 menit ke depan. Melanjuti tema-tema sebelumnya yaitu dibahas di bagian pertama itu ada Bang Ari yang membahas tentang 3 pertanyaan mendasar atau pertanyaan besar dari manusia yaitu dari mana asalnya manusia, untuk apa manusia, dan akan kemana setelah kematian. Setelah kematian. Setelah itu dijabarkan lagi lebih luas oleh Kak Rijal, yaitu bagaimana kita untuk memahami kesemuanya itu harus ada cara berpikir yang terkait masalah kehidupan, alam semesta, dan manusia itu sendiri. Nah, kemarin pertanyaannya sebelum kita closing adalah, terus bagaimana untuk mengkaitkan ketiga komponen tersebut atau ketiga hal tersebut menjadi sebuah satu kesatuan yang bisa mengokohkan diri kita atau jati diri kita ini sebagai seorang muslim. Nah, kemarin tuh akan dibahas kelanjutannya itu bagaimana cara kita berpikir, bagaimana metode kita berpikir, mengkaitkan semuanya itu menjadi satu hal yang bisa menguatkan jati diri kita. Nah, tanpa membuang waktu yang sudah lama terbuang karena terjadi gangguan teknis, jadi kita langsung lemparkan saja. Saya perkenalkan dulu pemateri kita malam ini adalah Kak Ibrahim yang terkenal dengan julukannya Master Quote. Ya, beliau adalah salah satu tim kreatif bagian quote-quote. Nah, malam ini beliau akan menjelaskan apa, terkait apa, itu akan Alhamdulillah. dijelaskan oleh beliau langsung. Oke, langsung saya persilakan untuk Kak Baim. Oke, Bang Sandy, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga Bang Sandy ini selalu hadir jadi host kita ya, seperti itu. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Oke, teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibrahim dari member Kopi Tama. Kali ini saya akan melanjutkan masih seputaran tema Uqdatul Kubro ya, masalah kehidupan. Jadi di sini kita akan membahas sedikit lebih dalam lagi masalah Uqdatul Kubro ini seperti itu. Nah, kemarin yang sudah dijelaskan bahwasanya dengan Kak Ari, Kak Rijal, bahwasanya yang dijelaskan Kak Ari dari mana, untuk apa, dari mana dan dari mana, untuk apa, dan kemana, seperti itu. Yang kemarin Kak Ari jelaskan seperti itu, dan disambung oleh Kak Rijal lagi bahwasanya dari pertanyaan 3 tersebut itu disampaikan lagi dengan sedikit rinci kepada Kak Rijal bahwasanya ketiga pertanyaan itu nanti dikaitkan dengan kehidupan, alam semesta, dan manusia itu sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas sedikit proses berpikir atau metode berpikir seperti itu, agar kita bisa bagaimana kita mengkaitkan 3 pertanyaan tersebut yang disampaikan oleh Kak Rizal dan Kak Aris sebelumnya. Jadi kita harus tahu dulu metode berpikir itu apa. Jadi metode berpikir itu adalah cara yang ditempuh oleh akal dalam
usaha menghasilkan pemikiran seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas sedikit. Nah, masih mengenai masalah tujuan hidup kita di dunia ini, teman-teman semuanya. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, kalau salah itu ada di Al-Quran, sempurna di antara makhluk yang lain seperti itu. Nah, di sini juga bahwasanya kenapa kita dibilang makhluk yang paling sempurna, manusia itu yang paling sempurna, karena di situ ada kelebihan kita. Nah, di situ pun kita dikatakan bahwasanya kita lebih sempurna daripada malaikat. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kelebihan manusia adalah mempunyai akal, teman-teman semuanya. Jadi itulah kelebihan sempurnanya manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, yaitu mempunyai kelebihan, yaitu akal itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian peran akal ini sangat penting bagi kehidupan kita, teman-teman semuanya. Contohnya untuk menjawab 3 pertanyaan yang sebelumnya disampaikan. Karena kita harus menyelesaikan jawaban ketiga itu semua, karena proses kelanjutan kehidupan kita setelah kita menjawab 3 pertanyaan itu, dan kemudian itu pentingnya juga kita mempunyai, nah ini dia. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi, kita harus mempunyai 4 komponen yang akan melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya seperti itu, yaitu kita harus mempunyai 4 komponen yang dinamakan, yaitu fakta, indera, otak yang sehat, dan informasi sebelumnya. Nah, jadi sampai sini bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Ya, kita lanjut. Nah, setelah kita mempunyai 4 komponen ini, disinilah yang bisa kita simpulkan agar kita bisa melihat kekuasaan Allah dan ciptaan Allah, dan tujuan kita ini mau ngapain seperti itu. Nah, jadi tujuan kita ini diciptakan ini mau ngapain sih, teman-teman semuanya. Nah, jadi kita harus punya 4 komponen tersebut tadi. Nah, yaitu kita ulangin, fakta, indera, otak yang sehat, dan informasi sebelumnya. Misalnya kita melihat sebuah buku, ini saya pegang buku misalnya, ya. Nah, ini faktanya ada seperti itu, bahwasanya pegang buku. Terus saya indera, ini apakah benar buku, dan masuk lagi ke otak, dan kita lihat bahwasanya ini apakah benar memang buku, dan kita melihat informasi bahwasanya yang sering kita lihat bahwasanya yang kita tahu bahwasanya ini memang buku seperti itu. Nah, jadi informasi sebelumnya itu penting juga teman-teman semuanya untuk menggapai fakta-fakta yang ada di sekeliling kita seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita mempunyai 4 komponen tadi itu, disinilah kita jadi hidup kita ini jadi berperan seperti itu, agar proses berpikir kita ini baik, tergantung dengan apa yang kita ingin wujudkan seperti itu. Kalau misalnya kita hidup itu cuma mau senang-senang, ya silakan. Nah, kalau misalnya hidup itu cuma mau bermain-main, ya silakan. Nah, tapi ingat, sungguhnya nanti kita semuanya akan ada penghisapan seperti itu. Itu nanti kita bahas lagi. Jadi contoh sederhana aja, ketika kita benar-benar mau taat kepada Allah SWT, ya, karena Kak Ibrahim seorang pekerja ya, jadi mungkin saya contohkannya tentang pekerjaan aja. Contoh ketika kita bekerja, nah di kerjaan itu pasti ada yang namanya job description, bahasa Inggris sedikit lah. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, job description itu artinya yaitu peraturan bekerja, teman-teman semuanya. Nah, jadi posisinya ini saya ini di dunia bekerja ya teman-teman semuanya. Nah, pasti ada larangan dan aturannya teman-teman semuanya. Itu pasti sudah, dimanapun kita bekerja pasti ada larangan dan aturannya seperti itu. Nah, di sini kita memenuhi semuanya agar kita mendapatkan hasil dari yang kita kerjakan itu. Contoh misalnya dengan perjanjian kerja kita mendapatkan
cuti, mendapatkan gaji, ya, intinya yang mendapatkan gaji itu kita bekerja seperti itu. Nah, dan sebagainya, semuanya itu dinilai dari pekerjaan kita. Karena kenapa? Karena setelah kita sudah masuk di dunia kerja itu kita harus mentaati larangan dan aturannya itu sendiri seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan diri kita saat inilah, itu ibaratkan contoh simpel lah ya teman-teman semuanya. Kalau kita mau lihat jati diri kita sebenarnya, ya ini sudah sebenarnya. Kenapa saya bilang di saat kita diciptakan oleh Allah untuk apa dan akan kembali kemana. Nah, inilah jati diri kita sesungguhnya, bahwasanya kehidupan kita itu nanti akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala di hadapannya nanti. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah, di mana kita itu harus mentaati aturan dan larangannya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, yang harus kita taati. Jadi semuanya itu ada aturannya semua dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi tidak hanya bekerja saja, itu contoh kecilnya ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham ya maksud saya ya, karena saya memberikan contoh ini karena saya posisinya orang yang bekerja ya. Jadi seperti itulah contohnya. Jadi ketika kita ciptakan Allah itu, nah tidak mungkin Allah itu menciptakan kita itu hanya bermain-main saja, bersenda gurau sana, dan akhirnya kita ya kayak gitu dan akhirnya kita meninggal. Nah, jadi di situ kita bisa berpikir teman-teman semuanya bahwa kehidupan kita itu sangat simpel seperti itu. Jadi harus kita renungkan bagaimana kita menggapai kehidupan sebenarnya agar kita menggapai ridhonya Allah, yaitu masuk ke jannahnya seperti itu teman-teman semuanya. Nah, itu contoh sederhana seperti itu. Nah, mungkin apalagi contohnya ya intinya teman-teman semuanya bahwasanya ketika Allah sudah memberikan kita kenikmatan ya yang tidak ada batasnya ya, kalau kita pikir untuk membalas, jangankan membalas jasa seorang kedua orang tua aja kita mungkin tidak bisa membalas jasanya, apalagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mustahil untuk kita memperhitungkannya seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, manfaatkanlah sisa waktu kita ini yang diberikan kesempatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan segala perbuatan, yaitu amar ma'ruf dan mungkarnya ya, karena tujuan hidup kita ini yaitu dia kita hanyalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas seperti itu. Jadi pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya pentingnya lah itu kita mempunyai 4 komponen tersebut agar kita bisa mengindrah semua yang apa yang di langit dan apa yang di bumi seperti itu ya. Kita bisa lihat kemarin Kak Rijal sudah banyak memberikan contoh ya masalah isi dari Al-Quran, bahwasannya saya tidak tahu, tidak hafal lagunya. Saya sebutkan Al-Quran surat-surat di surat Al-Quran surat Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda ayat di orang-orang yang berakal. Lanjut lagi di surat Ar-Rum ayat 22, dilanjutin lagi surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20, dilanjutkan lagi dengan surat At-Tariq ayat 5 sampai 7. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi jelas kehidupan kita itu pasti ada tujuannya. Jadi kalau tujuan kita cuma mau hidup bersenang-senang, ya tunggu saja apa yang kita dapatkan setelah kematian nanti. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi akal inilah yang menjadi proses berpikir kita akan agar pemikiran kita kalau pemikiran kita baik, berarti tujuan kita insya Allah akan baik. Nah, sebaliknya kalau tujuan pemikiran kita itu buruk, pasti tujuan kita akan menjadi buruk juga seperti itu. Nah, juga tujuan kita juga adalah senantiasa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita mengamalkan segala sunnah-sunnah Rasulnya juga, ya, eh, dari zamannya Rasul, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya, dan kita adalah umat akhir zaman tentunya seperti itu. Nah, di situ juga saya masih ada contoh sedikit, ya. Saya mau cerita sedikit aja masalah pemikiran yang rusak ya teman-teman ya. Mungkin nanti saya kaitkan dengan sedikit uh, kisahnya Nabi sedikit. Jadi pemikiran yang rusak itu adalah pemikiran orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Tidak suka dengan Islam itu, kalau Islam itu berjaya kembali seperti itu. Nah, telah kita seperti kisah Nabi. Nah, jadi orang-orang kafir ya, orang-orang kafir itu sudah mencari hal-hal untuk selalu menggagalkan perjuangannya seorang nabi, menggagalkan segala sesuatunya kalau sudah itu berkaitan dengan Islam, entah dari pemikirannya, entah dari dakwanya dan sebagainya. Nah, mereka ingin menghancurkan Islam dan pada akhirnya telah tampak kehidupan kita. Nah, kenapa saya bilang telah tampak kehidupan kita? Bahwasanya dengan pemikiran kita yang rusak ini, ya, dengan keadaan sekarang ini telah tampak. Kenapa saya bilang telah tampak? Bahwasanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam merusak kita dengan bukan dengan hal kekerasan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia merusak kita dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang halus. Seperti contohnya dengan film-film yang tidak pantas, terus itu permainan-permainan yang tidak pantas, dan musik-musik yang tidak ada manfaatnya. Begitulah orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dia mencari beberapa pemikiran yang untuk menjadikan Islam ini tidak akan pernah bangkit seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, disinilah pentingnya kita selalu berjamaah. Kenapa pentingnya berjamaah? Karena kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan keburukan seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, saya wabarakatuh. kembalikan ke Bang Sendi. Alhamdulillah, jawab sudah ya. Dari yang episode pertama, kedua, sampai ketiga hari ini itu telah dijawab sempurna oleh Kak Baim, di mana jawabannya itu adalah bagaimana kita menggunakan akal kita untuk berpikir tentang kehidupan, alam semesta, dan manusia itu sendiri, agar semua itu terkait dengan 3 pertanyaan mendasar atau pertanyaan besar tadi, dari mana, untuk kemana, dan akan kemana kita setelah mati. Tapi yang menarik adalah ternyata untuk melakukan proses berpikir, kita harus memiliki beberapa komponen atau bagian-bagian yang harus kita lengkapi. Nah, menarik sekali, saya juga baru tahu ternyata dari Ya, metode berpikir itu ada 4 komponen. Saya kira cuma butuh akal dan mungkin akal aja. Yang penting kita punya akal, bisa berpikir sudah. Ternyata ada 4 ya. Yaitu tadi disebutkan adalah fakta, terus alat iya, indera, akal yang sehat, dan informasi Indra. sebelumnya. Nah, ini menarik. Bagaimana ketika salah satu komponen ini tidak ada, gimana Bang Baim? Kak Baim, bisa nggak kira-kira menjawab? Nah, kalau kita tidak mempunyai salah satu komponen ini, Ya. otomatis pemikiran kita pasti akan uh, tidak sempurna seperti itu, Bang Sendi. Jadi kita Betul. itu tidak bisa mengkaitkan sesuatu itu kalau tidak ada tidak ada kesempurnaan yang 4 komponen tersebut ini, Sip. seperti itu. Tadi Kak Baim ngasih contoh tentang pekerjaan ya. Ya, Iya, job description atau apa? Tanggung jawab kita di pekerjaan. Nah, iya, itu description. ya ada tanggung jawab di situ. Iya, Ternyata berarti. contohnya adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan itu menggunakan metode berpikir. Ada fakta, berarti ada pekerjaan yang kita lakukan. Terus Benar. ada alat indera, berarti alat indera itu bisa jadi ada anggota mata, kuping, mulut, terus anggota badan tubuh lainnya. Terus ada akal yang sehat. Nah, akal yang sehat itu digunakan untuk Iya, bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan. Bagaimana kalau akalnya tidak sehat?
contohnya orang gila nih, nggak mungkin kan orang gila itu bisa bekerja di perusahaan. Iya, Nah, itu maksudnya Bang Baim tadi itu akal yang sehat. Terus keempat adalah informasi sebelumnya. Nah, Bang Baim atau Kak benar. Baim kerja di suatu perusahaan nggak mungkin itu nggak dapat informasi. Oh, di perusahaan tersebut butuh karyawan ini. Nah, Kak Baim masuk di Iya, sana, ngelamar di sana. Nah, jadi kalau 4 komponen ternyata itu ada yang kurang satu, itu nggak bisa sempurna Kak Baim ya. Tadi begitu ya. Kalau diambilkan contoh, kalau kita iya bekerja benar Bang kurang Sandy. komponen satu, misalnya cuma ada dari fakta, alat indera sampai akal yang sehat, ternyata nggak ada informasi sebelumnya. Dia sembarangan aja kerjanya. Kayak tadi job description-nya itu nggak Iya ada. benar. Kak Baim kerja asal-asalan, yang penting aku turun kerja, mau ngapain terserah. Tapi ketika dia ada informasi sebelumnya terkait job description-nya atau tanggung jawab pekerjaannya dia, maka Kak Baim itu bisa bekerja sesuai alur dan jalan yang memang sudah ditentukan perusahaan. Nah, dikaitannya tadi dengan keimanan adalah bagaimana Iya, manusia itu menggunakan apanya? Dia bisa melihat fakta bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Terus ada alat indera yang bisa melihat fakta itu. Ada iya, mata yang bisa melihat langit, ada yang bisa melihat bumi, ada yang bisa melihat bintang, laut, dan sebagainya. Terus ada akal yang sehat. Akal yang sehat guna untuk mengetahui dari mana itu kita bisa tahu itu ciptaannya Allah. Ternyata ada di Al-Quran tadi dijelaskan oleh Kabaim. Terus informasi sebelumnya. Nah, informasi sebelumnya lagi iya, diperjelas dan diperkuat dengan hukum-hukum dari yang memang Islam imani, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini menarik ya. Ternyata cukup lebar dari pertanyaan pertama dari Kak Ari atau Bang Ari itu adalah dari mana asal kita, untuk apa kita Ari. hidup, dan dari akan kemana kita setelah mati, ternyata dilebih luaskan, yaitu tentang kita berpikir tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia, terus dijabarkan lagi ternyata ada hal-hal yang memang harus kita lengkapi, yaitu metode berpikir yang memang harus lengkap komponennya, yaitu 4. Nah, jadi teman-teman, jati diri seorang muslim itu ketika sudah punya 4 komponen ini, terus dia memikirkan alam semesta, kehidupan, dan manusia, maka dia bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Dan itu tidak terlepas dari akidah dia atau apa yang mereka imanin, yaitu Islam. Nah, itu mungkin malam hari ini yang Iya, dibahas. Alhamdulillah luar biasa dari Kak Baim. Itu sangat membantu bagi kita yang kemarin masih bertanya-tanya nih. Bertanya-tanya, loh, kok apa hubungannya langsung kajian pertama kok langsung ditanyain dari mana asal kita, untuk apa kita hidup, dan akan kemana setelah mati. Habis itu dijelaskan lagi sama Kak Rijal, loh ngapain kita mikirin kehidupan, alam semesta, dan manusia? Lah kita nggak bagaimana mau mikirin itu? Ternyata ada komponen-komponen yang telah dijelaskan oleh Kak Baim dengan sangat jelas yang bisa berguna untuk kita menemukan jati diri kita sebagai seorang muslim yang lebih mantap lagi. Nah, terima kasih Kak Baim atas waktunya telah meluangkan iya Bang istilahnya Sandy. meluangkan waktunya di malam hari ini ya, walaupun kita ketahui tadi ada keterlambatan on air karena terganggu oleh jaringan, tapi alhamdulillah masih bisa lanjut. Tadi pengennya di skip tapi kita masih berusaha akhirnya bisa on air, dan akhirnya Kak Baim bisa menjelaskan hal-hal yang kemarin telah menggantung di pikiran kita. Nah, dari Kak Baim ada mau pesan-pesan quote sebelum Iya. saya tutup nih. Kayaknya sepertinya nggak ada ya Bang Nggak ada Sandy. ya? Siap, oke. Cukup aja mungkin sampai Cukup sini ya. aja ya. Sekali lagi terima kasih Kak Baim atas waktunya telah Ya habis ide meluangkan sudah. untuk kajian ketiga dari Kopi Tama, yaitu jati diri seorang muslim. Insya Allah di hari Rabu kita akan on air kembali dengan pemateri lainnya yang akan membahas apa sih setelah metode berpikir kita harus ngapain ini? Apa yang harus kita lakukan? Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yang pertemuan keempat di hari Rabu nanti. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Baim. Bila ada salah kata, itu semuanya dari kami berdua, Iya. karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan baik kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Itu aja dari saya dan Kak Baim. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My masjid. My adventure. Oke, terima kasih Kak Baim. Ya.